Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hari Ahad tanggal 11 Juni tahun 2022, kita akan informasikan harga porang di tingkat petani ya. Sebelumnya kita simak ya, kita lihat tanaman porang yang kita budidaya. Ini terlihat masih seger, masih hijau royo-royo. Ini dulu dari benih katak ya, benih katak yang sedang. Harganya waktu itu sangat mahal sekali ya, mahal sekali. 1 kilo kisaran katak itu 200.000 sampai 250.000 rupiah per kilogram. Ada juga yang tembus 300.000 rupiah per kilogram untuk benih kataknya. Tanaman porang ini kita tanam 2 musim ya. Artinya tanaman ini sudah 2 musim, 2 tahun ya. Ini kita tanam pada bulan sekitar Oktober November tahun 2021. Ini sudah waktunya mendekati ripah ya. Untuk bulan-bulan Juni ini sudah ripah ya. Tanaman ini sudah ripah semua, tapi kita melihat harga di pasar itu belum sesuai harapan. Harapannya tinggi ya, untuk kita semua para petani porang itu harapannya tinggi. Untuk petani pemula terutama, kalau petani yang lama itu bibit tidak beli, sudah pasti tidak begitu merugi banyak ya. Untuk para petani porang pemula, artinya yang mengawali budidaya porang tahun 2019, 2020, 21, 22 ya, itu sudah pasti banyak sekali mengalami kerugian. Harganya belum sesuai harapan. Untuk bulan Juni, informasi harga porang di tingkat pabrik umbi produksi 1 kilo di angka 3.000 di pabrik ya. Paling banter ya 3.200, 300, 400. Paling banter lagi 3.500. Artinya di tingkat petani malah di bawahnya itu ya. Jadi untuk kali ini untuk para petani porang yang pemula sudah banyak sekali yang tidak budidaya alias meninggalkan porang ya. Meninggalkan porang, banyak sekali yang budidaya tanaman yang lainnya karena belum sesuai harapan. Harapannya untuk tahun 2023 ya, 2023 ini harapannya umbi produksi di angka 8.000 ataupun 10.000. Sudah pasti kita tidak rugi ya, tidak begitu rugi. Tapi untuk kondisi saat ini, karena pasar, karena market ataupun bagaimana, harga porang masih pancet begegek, naik turun paling 100-200 rupiah. Kalau turun ya anjlok seperti ini. Makanya ini walaupun panen pun tidak kita bongkar, kita liarkan. Apapun yang terjadi kita biarkan, seperti itu. Untuk para petani porang yang pemula ya, artinya yang dari tahun 2019 sampai sekarang itu dikatakan pemula. Harapannya apa? 1 hektar itu bisa tembus ratusan juta ya harapannya. Tapi namanya tanaman tidak bisa diprediksi seperti itu. Kalau petani porang yang lama, bibitnya tidak beli, berapapun harganya sudah pasti tidak begitu rugi terlalu ya. Kalau bibit beli sudah mahal, harganya umbi produksi anjlok seperti ini di angka 3.000, itu kita petani porang pemula belum diuntungkan ya. Masih belum sesuai dengan biaya yang kita keluarkan ya. Ada juga yang lahan sewa ya, bibitnya beli mahal, belum lagi perawatan, pupuk dan lain sebagainya, tenaga kerja termasuk. Kalau untuk petani porang yang lama, bibit tidak beli, lahan tidak sewa, yaitu tidak begitu rugi banget. Jadi ya, lahan seluas ini walaupun panen, waktunya panen harusnya dijual, apapun yang terjadi tetap kita biarkan ya, kita liarkan apapun yang terjadi. Ya mungkin di luar sana sudah banyak yang panen ya, para petani porang banyak yang panen di harga umbi produksi 3.000 ataupun berapapun tetap diangkat, tetap dipanen. Untuk lahan ini tetap kita liarkan apapun yang terjadi, karena kita juga sudah
mengeluarkan biaya yang cukup tinggi ya. Harapannya belum sesuai. Harapannya umbi produksi di angka minimal itu ya 6.000, 7.000, 8.000 itu nggak begitu rugi. Tapi kalau untuk harga 3.000 umbi produksi, kita para petani porang yang mengawali tahun 2019 sampai sekarang itu sudah pasti ruginya banyak sekali ya. Nggak sesuai yang kita harapkan ya, belum sesuai yang kita harapkan. Sebenarnya gini ya, dulur-dulur para petani porang ya terutama. Kalau petani porang di seluruh Indonesia itu kompak ya, kompak artinya harga petani yang menentukan. Kalau petani minta harga sekian tidak dipenuhi dari tengkulak ataupun dari pihak pabrik, ya kita nggak usah kita bongkar, kita biarkan di lahan sekalian seperti itu. Kalau kita kompak sebenarnya bisa untuk mendongkrak harga porang, itu bisa dengan catatan kompak. Tapi namanya orang itu banyak sekali, ada yang pro dan kontra ya. Terutama kalau petani porang yang lama itu berapapun ya tetap dibongkar. Tapi kasihan para petani porang yang pemula ya. Sudah seperti ini keadaannya, seperti tadi kita sampaikan, beli bibit sudah mahal. Terus belum lagi ada yang sewa lahan, ada juga yang pakai pinjaman ya, modalnya pinjaman kur melalui salah satu bank. Itu ruginya terlalu besar ya, seperti itu. Kalau kita kompak sebenarnya bisa untuk mendongkrak harga porang. Kalau tidak kita bongkar, artinya kita bongkarnya sepakat dengan harga sekian baru kita bongkar, sudah pasti pabrik yang membutuhkan umbi bahan baku ya, terutama bahan baku, sudah pasti dia akan memenuhi, itu pasti kalau kita bongkar kompak. Dengan catatan seperti itu, para petani porang semuanya kompak, tidak kita bongkar. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi di luar sana sudah banyak sekali para petani porang yang panen pada bulan 4, 5, bahkan bulan 6, bulan Juni ini sudah banyak sekali yang dibongkar untuk memenuhi kebutuhan pabrik seperti itu. Yaitu monggo saja lah, karena namanya orang, namanya petani itu ada yang pro dan kontra, itu sudah biasa. Kalau kita sendiri menekuni porang itu tahun 2019 sampai sekarang. Mengenal porang kita sendiri sebenarnya sudah lama ya, sudah lama dari nenek moyang kita, dari orang tua kita sudah kenal porang, cuman nggak begitu booming. Begitu booming tahun 2019, nah, kita lah ikut-ikutan membudidayakan yang namanya tanaman porang. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau petani porang kompak ya, sudah pasti pabrik akan membutuhkan namanya umbi porang untuk bahan baku ya. Itu sudah pasti. Jadi ya, tanaman porang untuk tahun 2023 ini yang kita andalkan, harapannya umbi produksi di angka 8.000 ataupun lebih, ternyata belum sesuai keinginan para petani porang yang pemula yang ikut-ikutan budidaya. Makanya banyak yang kecewa ya, mutung ya, putus asa, bahkan tidak budidaya lagi. Mungkin ada yang budidaya tanaman yang lainnya. Untuk saat ini yang terjadi di tingkat petani bawah, yang terjadi seperti itu ya, kita sampaikan apa adanya. Untuk jual beli bibit katak ataupun umbi pun untuk bulan Juni tahun 2022-23 ini sudah sepi ya, mulai sepi, tidak seramai tahun 2020-21 ya. Tidak seramai tahun 2019-2020-21. Kalau untuk bulan-bulan Juni ini sebenarnya sudah mulai ramai jual beli bibit, tapi untuk saat ini, untuk tahun 2023 ini sepi, tidak seperti tahun yang lalu-lalu. Ini menandakan bahwa para petani porang yang pemula banyak yang enggan budidaya. Mereka
beliau-beliau ini akan beralih kepada tanaman yang lain seperti jagung, singkong ataupun yang lainnya. Seperti itu. Demikian sedikit informasi dari channel Perang Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun.